Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan kembali pelajaran Al-Madkhal ila Ilmin Nahwi. Berada pada bab yang terakhir, yakni bab tentang tawabi'. Tawabi yang pertama kemarin kita sudah bahas ya, berkaitan dengan na'at, an-na'tu atau as-sifah. Maka yang kedua di sini sebutkan di situ adalah at-taukid. At-taukid atau disebut juga dengan at-ta'kid. Walaupun sebenarnya ini dari kebanyakan buku nahwu itu mendahulukan al-'athaf. Al-'athaf kemudian at-taukid. Bisa juga nanti untuk revisinya ditukar ya. Al-'athaf dulu baru at-taukid. Tidak ada masalah sebenarnya, hanya sekedar penyusunan saja. At-taukid disebut juga dengan at-ta'kid. Ada yang menyebut seperti itu, at-ta'kid. Ada juga yang menyebut at-ta'kid. Panjangkan saja taknya. Dalam bahasa Indonesia, at-taukid itu maknanya adalah penguat ya, penguat. Dan sudah berlalu kita di pembahasan awal-awal itu, ada yang disebut dengan harfut taukid ya, huruf penguat yaitu nun tasydid dengan nun sukun ya, itu huruf yang fungsinya menguatkan. Namun pada pembahasan kali ini ya, dia adalah penguat, bukan lagi dibahas dari huruf ya. Tapi di sini yang dibahas adalah dari tawabi', pengikut. Walaupun nanti ada juga huruf yang masuk dalam bentuk tawabi', tapi bukan lagi huruf taukid yang dibahas, yakni nun taukid ya, bukan lagi itu yang dibahas. Baik. Di situ ada definisi taukid. Kata penulis, at-taukidu huwa at-tabi'u lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. At-taukid adalah at-tabi'u lil muakkadi, sesuatu yang ikut kepada yang dikuatkan. Jadi taukid ini sesuatu yang ikut kepada yang dikuatkan. Ikut dari sisi apanya? Fi raf'ihi, dari sisi rafa'nya, dan nasabnya, dan khafatnya. Khafat nama lain dari apa? Jar ya, nama lain dari jar. Wa ta'rifihi wa tankirihi, dan dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Nah, jadi taukid adalah penguat yang mengikuti muakkad yang diikuti. Jadi nanti ada taukid, ada muakkad. Taukid artinya penguat, muakkad artinya apa? Yang dikuatkan. Nah, ada yang dikuatkan. Kemudian pembagian taukid itu sendiri
taukid ada dua, taukid lafziyah dan taukid, harusnya taukid lafzi dengan taukid ma'nawi. Dihilangkan tak marbutannya lafziyah. At-taukid al-lafzi dengan at-taukid al-ma'nawi. Baik, yang pertama taukid lafzi huwa, taukid lafzi itu adalah ya, kalau dari bahasa Indonesia taukid lafzi maknanya apa? Penguat dari sisi lafaz ya, yang terlafadzkan. Kemudian taukid maknawi, makna, dia penguat dari sisi makna ya. Jadi dari bahasa Indonesianya kita sudah bisa membayangkan ya, ya sudah ada bayangan bahwa taukid lafzi itu berupa lafaz, taukid maknawi itu berupa makna. Tapi definisinya taukid lafzi huwa i'adatul lafzil awal bainahu. Oh, kenapa bainahu di situ? Saya tidak bawa buku ini. Apa di situ? Apa coba? I'adatul lafzil awal itu sama gini. I'adatul lafzil awal. Ini bainahu-nya nih. Kayaknya bukan bainahu di situ. Nanti besok dilihat ya. Seharusnya i'adatul lafzil awal bi lafzihi atau bi muradifihi. Mungkin begitu. Taukidul lafzil awal bi lafzihi atau bi muradifihi. Jadi bainahu dirubah menjadi bi lafzihi. Maknanya adalah i'adatul lafzil awal, mengulangi lafaz yang pertama, bilafzihi dengan lafaznya sendiri, au bi muradifihi atau dengan muradifnya. Muradif itu artinya sinonim katanya. I'adatul lafzil awal, mengulangi lafaz yang pertama, bilafzihi dengan lafaznya sendiri, au bi muradifihi atau sinonim katanya. Itulah taukid lafzi. Jadi lafaznya itu sendiri yang diulang. Ya, lafaz apa? Lafaz muakkad. Lafaz yang dikuatkan itu sendiri yang diulang. Atau kalau bukan lafadznya, muradifnya, sinonim katanya. Jadi yang pertama taukid lafzi, dia adalah i'adatu al-lafzil awal bi lafzihi au bi muradifihi, mengulangi lafaz yang pertama dengan lafadznya itu sendiri atau muradifnya, sinonim kata. Ya. Perhatikan ya sini contohnya. Apa contohnya situ? Misal darabtu
kalban. Nah, perhatikan. Darabtu kalban ini kan fi'il dan fa'il, kemudian ini apa? Maf'ulun bih. Ya. Kalau saya katakan darabtu kalban, saya memukul anjing, itu tidak terlalu kuat penekanannya. Ya. Kadang orang kurang percaya. Maka supaya orang lebih percaya, maka ditambahkan lafaz kalban. Darabtu kalban, kalban. Ya. Jadi dua kali. Maka kalban yang kedua ini datang sebagai apa? Taukid. Ah, ini dia muakkad ya. Apa artinya muakkad tadi? Yang dikuatkan. Darabtu kalban, kalban. Ya. Taukid lafzi itu mengulangi. Ya, taukidnya, lafaz taukidnya mengulangi lafaz yang pertama, yaitu lafaz muakkadnya. Paham? Darabtu kalban, kalban. Maka kalban yang kedua i'rabnya adalah taukid. Taukid lafzi. Ya. Atau muradifnya, sinonim katanya. Lihat contoh di sini misalnya. Darabtu qittan. Apa artinya? Saya memukul kucing. Kemudian dikuatkan. Hirratan. Darabtu qittan hirratan. Perhatikan. Ini hirrah sama artinya dengan qit. Iya. Qittun hirratun. Iya. Itu sama dengan qittun. Ya, sinonim katanya. Maka ya, hirrah ini adalah taukid. Maka ini qittan muakkadnya. Begitu ya? Iya. Jadi walaupun lafadznya bukan lafadz qittun ini diulang kembali, tapi dia sinonim katanya, sama saja. Nah, yang terpenting diperhatikan di sini, taukid termasuk tawabi', ya. Dia termasuk tawabi', selalu ikut kepada yang dikuatkan dari sisi i'rabnya. Muakkad mansub, maka taukidnya juga mansub. Ya. Kebetulan di sini mansub semua ya. Ya, bisa juga misalnya ya. Hadza kalbun. Kalbun. Ya, ketika kalbun sebagai khabar marfu', maka kalbun yang kedua taukid marfu' juga. Paham ya? Maf'ulun bih. Untuk muakkadnya itu tetap maf'ulun bih. Atau taukidnya nanti langsung di i'rab taukid. Taukid 'alal mansub, mansubun mithluhu. Sama yang kemarin ya? Iya. Sama dengan na'at. An-na'tu 'alal marfu', marfu'un mithluhu. Ya, taukid juga. Taukid 'alal mansub, mansubun mithluhu. Taukid 'alal marfu', marfu'un mithluhu. Baik. Lihat di situ nah sama dengan misal ya. Contohnya darabtu kalban kalban. Jaa Muhammadun Muhammadun. Darabtu qittan hirran. Ya, boleh hirran hirratan, boleh juga ya. Ya. Semua contoh yang tiga ini adalah isim. Maksudnya taukid yang berupa isim, ya. Lihat di situ kalban, Muhammadun, hirran, itu semuanya isim. Baik. Kemudian contoh yang kedua, jaa Muhammadun. Ini taukid lafzi ya. Tapi berupa apa? Berupa fi'il. Fi'ilnya yang diulang, jaa Muhammadun. Jadi yang dikuatkan ja'anya.
Jaa hadara Muhammadun. Ini muradifnya ya. Iya, sinonim katanya. Kemudian ada juga na'am na'am jaa Muhammadun. Ini huruf. Na'am kan huruf ya? Iya. Na'am na'am. Ini sering disebut Syekh Mukbil kalau ngajar. Na'am na'am ya ikhwanana gitu. Kalau kita dengarkan rekaman suara beliau mengajar itu seperti itu, banyak sekali dia menyebut na'am na'am, itu taukid. Na'am yang kedua taukid. Baik. Selanjutnya, taukid lafzi yatba'ul muakkad fi halatain. Taukid lafzi itu dia mengikuti muakkad, mengikuti yang diikutinya itu fi halatain, pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Al-awwal, yang pertama, fi i'rabihi, dia mengikuti dari sisi i'rabnya. Ya, kalau marfu, marfu. Kalau dia ikut muakkadnya mansub, taukidnya mansub. Muakkadnya majrur, maka taukidnya majrur. Saya kira paham ini ya. Contohnya hadza kalbun kalbun, contoh yang marfu. Ra'aitu kalban kalban, mansub. Marartu bi kalbin kalbin. Ats-tsani fi ta'rifihi wa tankirihi. Yang kedua, dia ikut dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Kalau muakkadnya nakirah, maka taukidnya juga nakirah. Kalau muakkadnya ma'rifah, maka taukidnya juga ma'rifah. Lihat di situ. Jaa muslimun muslimun. Kenapa di sini contohnya mudzakkar muannas? Harusnya memang dari sisi ma'rifah dan nakirahnya ya. Bukan dari sisi mudzakkar muannasnya. Harusnya dia ikut dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Jadi dirubah contohnya itu. Jaa muslimun muslimun. Ja'al muslimu al-muslimu, gitu ya. Ja'a rajulun rajulun. Ja'a ar-rajulu ar-rajulu. Nama orang juga ma'rifah kan? Misalnya Ja'a mudarrisun mudarrisun. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Ini nakirah, ini ma'rifah. Selesai dari taukid yang pertama, jenis yang pertama taukid lafzi. Yang kedua, taukid maknawi. Nah, itu salah tulis lagi, makna. Taukid maknawi. Huwa taukidu bi alfadhin makhsusatin ma'lumatin anin nuha. Salah itu. Inda
Harusnya inda, bukan an. Inda. Indan nuhati. At-taukidu bi alfadhin makhsusatin ma'lumatin indan nuhati. Taukid maknawi itu adalah at-taukid, suatu taukid bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz khusus, ma'lumatin, yang dikenal, ya, yang dimaklumi, yang dikenal, indan nuha, bagi para ahli nahwu. Jadi berbeda dengan taukid lafzi tadi. Taukid lafzi tidak ada lafaz khususnya. Dia hanya mengulangi lafaz yang pertama, apakah lafaznya sendiri atau muradifnya, sinonim katanya. Paham? Kalau taukid maknawi, dia itu ada lafaz khusus yang memang dikenal oleh para ahli nahwu bahwa ini lafaz-lafaz digunakan sebagai taukid. Jelas? Ya, lafaz-lafaz ini sebagai taukid. Sehingga tidak mengulangi lafaz yang pertama, tapi didatangkan lafaz tersendiri sebagai taukid. Dan lafaz tersendiri ini bukan sembarang lafaz, memang lafaz yang sudah dimaklumi, dikenal oleh ahli nahwu bahwa ini adalah lafaz taukid. Jelas? Ya. Maka itu adalah taukid maknawi namanya. Ya. Maknanya yang sebagai penguat. Wa alfadhuha, dan lafaz-lafaznya itu, ya, ada beberapa lafaz yang dikenal oleh ahli nahwu bahwa ini adalah lafaz taukid. Yang pertama, nafsun atau ainu. Nafsun atau ainu. Nafsun itu diri atau jiwa. Ain itu zat. Bukan ain di sini maknanya mata ya. Tapi ain di sini zat, ya, zatnya, zat sesuatu. Lihat, nah, contohnya jaa darabtu Muhammadan nafsahu. Kenapa nafsah? Karena ikut kepada Muhammadan, mansub. Iya. Kenapa tulis? Perhatikan ya. Contohnya darabtu Muhammadan nafsah. Kenapa nafsah? Karena Muhammadan mansub. Ya. Lihat sini. Nafsa ini taukid ya. Ini muakkadnya. Nafsa ikut kepada Muhammad dari sisi i'rabnya. Darabtu Muhammadan nafsahu. Perhatikan sini, nafsah. Ya. Ini lafaz yang dikenal oleh ahli nahwu bahwa dia adalah lafaz taukid. Sehingga dia bisa dijadikan penguat pada lafaz apapun. Paham? Ya, bisa dijadikan penguat pada lafaz apapun. Darabtu Muhammadan nafsahu. Darabtu rajulan nafsahu. Paham ya? Ya, darabtu kalban nafsahu. Darabtu kittan nafsahu. Ya, boleh digunakan semuanya untuk apa? Sebagai penguat. Maka ini disebut dengan apa? Taukid maknawi. Taukid maknawi. Dan taukid maknawi itu ada beberapa lafaz, di antaranya nafs. Ya. Ainu juga begitu.
Darabtu Muhammadan ainahu. Aina. Ya. Ainahu. Lihat ya. Saya memukul Muhammad. Apanya dipukul? Ainahu. Zatnya Muhammad saya pukul. Karena kalau dikatakan saya mukul Muhammad, itu memungkinkan ya, saya pukul bapaknya. Ya, mungkin juga saya pukul kucingnya. Ya kan? Tapi kalau dikatakan ainahu, zatnya, berarti orangnya langsung dipukul. Begitu ya? Ya. Darabtu Muhammadan ainahu. Nah. Baik, lihat contoh-contoh di bawah situ. Misal, ja'a Muhammadun ja'a Muhammadun nafsuhu. Ya. Ja'al Muhammadani. Ja'al Muhammadani apa? Anfusuhuma. Karena al-Muhammadani marfu ya, sebagai khabar, sebagai fa'il. Ja'al Muhammadani anfusuhuma. Ja'al Muhammaduna anfusuhum. Ya, satu catatan perlu dipahami di sini berkaitan dengan nafs, dengan ain, ya, bahwa muakkad, ya, taukid untuk nafs dan ain itu hanya ada dalam lafaz mufrad dan jama', tidak ada musannanya. Paham? Ada pada lafaz mufrad dan jama' saja, tidak ada musannanya. Makanya kalau muakkadnya mufrad, taukidnya mufrad. Musanna muakkadnya musanna, maka taukidnya jama'. Coba lihat situ. Ja'al Muhammadani apa? Anfus. Itu jama' dari nafs. Iya. Kalau ain jamaknya apa? A'yun. Iya, a'yunuhuma. Ya. Sudah ya? Dipahami? Jadi lafaz taukid nafs dan ain itu hanya ada dalam bentuk mufrad dan jama' saja. Tidak ada musannanya. Makanya kalau muakkadnya mufrad, maka taukidnya mufrad. Muakkadnya musanna, taukidnya jama'. Muakkadnya jama', maka taukidnya juga jama'. Sudah? Iya. Jadi dia tidak mesti ikut dari sisi bilangan. Paham? Dari sisi adat tidak mesti ikut. Yang mesti ikut apa? Dhamirnya. Lihat di situ, dhamirnya disesuaikan dengan muakkad. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Kenapa hu? Karena Muhammadun mufrad, ya. Ketika Muhammadani, ja'al Muhammadani anfusuhuma. Huma. Jadikan musanna. Ja'al Muhammaduna jama', maka anfusuhum. Dhamirnya yang disesuaikan. Paham? Ya. Dhamirnya yang disesuaikan. Baik, lafaz yang kedua. Kila wa kilta. Kila dan kilta itu maknanya adalah keduanya. Keduanya. Berarti kila wa kilta ini khusus menguatkan lafaz musanna. Paham? Khusus menguatkan lafaz apa? Lafaz musanna saja. Karena maknanya adalah keduanya. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Nah, jaa Muhammadun wa Aliyun kilahuma.
Perhatikan sini. Ja'a Muhammadun wa Aliyun kilahuma. Ya. Kenapa? Karena sama-sama mudzakkar ya. Muhammadun wa Aliyun kilahuma. Nah, sekarang ja'at Fatimatu wa Zainabu apa? Kiltahuma. Ya. Ini contoh dalam keadaan apa? Marfu, mansub, majrur. Hah? Marfu, mansub. Marfu sebagai apa ini? Muhammadun wa Aliyun fa'il. Ini nanti ataf. Datang pembahasan setelah ini. Ja'a Muhammadun wa Aliyun kilahuma. Lihat, Muhammadun marfu. Ya. Maka kilahuma ini juga marfu. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya alif karena isim mutsanna ya. Iya, niabatan anid dhammah. Nah, sekarang kalau dalam keadaan nasab gimana? Ra'aitu Muhammadan wa Aliyan apa? Laki-laki nih. Muhammadan wa Aliyan kil saja. Gimana kalau dalam keadaan nasabnya isim musanna? Isim musanna mansubun bil ya. Berarti kilaihima. Kan begitu ya? Ya. Marartu bi Muhammadin wa Aliyin apa? Ya, kilaihima. Gitu ya? Ya. Dia harus ikut. Jadi kila dan kilta itu khusus pada lafaz musanna. Naam. Baik, as-salis yang ketiga. Lafaz yang ketiga adalah kullun. Kullu jami' apa sih itu? Coba lihat catatan antum. Jami'u ammah. Itu harusnya 3 ya. Kullun, jami'un dengan ammah. Begitu? Oh, belum masuk. Iya. Jadi harusnya 3 ya. Jadi yang ketiga itu taukid lafzi yang ketiga adalah kullu ya. Jami'u ya. Dengan ammah. Begitu harusnya. Di situ jami'u ammah di kullun jami'un ammatun. Ini artinya apa? Seluruhnya. Artinya seluruhnya. Nah, contohnya ja'al Muhammaduna kulluhum. Ja'al Muhammaduna kulluhum. Ya.
Ja'al qaumu kulluhu. Lihat. Ja'al Muhammaduna. Al Muhammadunya jamak kan? Maka kulluhum. Lihat disesuaikan apanya? Dhamirnya saja, dhamirnya disesuaikan, tapi i'rabnya kullu. Wow. Ya. Wow disesuaikan dengan dhammah. Ja'al Muhammaduna kulluhum. Ya. Dan ingat ya, kebanyakannya ini kullu, jami'u, amma, ini untuk menguatkan sesuatu yang banyak-banyak begitu. Ya, karena seluruhnya. Jadi tidak cocok kalau ja'a Muhammadun kulluhu. Tidak cocok. Ya. Terus ada lafaz dia banyak tapi dihukumi mufrad dalam bahasa Arab. Lihat di situ contoh yang kedua. Apa? Ja'al qaumu kulluhu. Lihat di sini hu. Kenapa hu? Karena al qaumu ini mufrad. Kenapa? Apa jamaknya? Ja'a aqwamun. Ya. Jamaknya qaumun aqwamun kan? Kaum satu kaum, aqwam banyak kaum. Ya. Jaa aqwamun kulluhum. Lihat, dhamirnya disesuaikan ya. Ya, kulluhum. Ya. Qaumun kulluhu. Perhatikan sini, ha. Ya, kulluhu karena al-qaumu. Ja'al qaumu kulluhu. Ja'a aqwamun kulluhum. Kenapa ini lafaz ini mufrad bisa ditaukid dengan kul? Karena kaum ini lafaznya mufrad tapi maknanya jamak. Jelas? Ya, kaum kan tidak mungkin kaum satu orang. Iya, kaum banyak orang. Begitu. Jadi lafaznya mufrad, maknanya jamak. Jadi asalnya kullu jami'u dengan ammah itu bisa itu asalnya dipakai untuk yang jamak, yang banyak. Ya. Bisa mufrad kalau mufradnya itu bermakna jamak, banyak. Paham ya? Baik, saya kira cukup dulu. Selesai pembahasan kita dari taukid atau takkid. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.